Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auli Ahmad Nabil, NPM 1817051074 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijakan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Kemudian ada 3 pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup, filsafat dalam arti teoritis, dan filsafat dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem menurut Ruslan Abdul Ghani. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dari makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Kemudian sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri-ciri filsafat Pancasila. Yang pertama yaitu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Kemudian susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini inti sila-sila Pancasila itu yang pertama itu Tuhan yaitu sebagai causa prima, kemudian manusia yaitu makhluk hidup dan makhluk sosial, dan kemudian satu itu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kemudian rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Kemudian adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Kemudian membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketika bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.